Oke, saya mulai menerangkan sesuatu supaya kalian punya background. Kenapa ditolak di Unair? Karena ada peristiwa kemarin. Saya dilaporin polisi itu. Orang takut kontroversi itu. Itu poinnya itu. Lalu orang bertanya, apa sebetulnya yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu? Yang beredar di media massa dan di pers dan di sosial media itu hanya potongan 8 menit pidato saya. Padahal itu pidato panjang tuh. Jadi sengaja orang hanya mau ambil itu bahwa Jokowi itu bajingan tolo. Sebelumnya saya terangkan bahwa Jokowi pergi ke Cina dan mengobral IKN, bahkan disuruh pilih mau bikin apa, Anda yang atur IKN itu loh. Pajak diistimewakan segala macam. Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Kan itu kan konteksnya kan. Soal ikan dan semua hal yang lain. Tapi intinya itu yang saya ucapin di situ. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebetulnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu. Itu yang mesti diketahui mahasiswa kalau kasih argumen. Di dalam sejarah demokrasi, dulu raja itu tidak boleh dihina. Karena di dalam tubuh raja yang ada mahkota melekat individunya tuh. Itu satu paket. Waktu kita pindah ke republik, dipisah antara res publica dan res privata. Nah, nangkepin itu ya. Jadi tidak mungkin ada delik penghinaan kepala negara. Yang boleh terhina itu adalah manusia konkret. Kan itu disebut setiap manusia punya human dignity. Ada martabat manusia tuh. Martabat manusia melekat pada manusia seumur hidup. Jadi dia disebut bermartabat karena itu diberikan oleh alam seumur hidup. Dilindungi oleh hak asasi manusia tuh. Human dignity disebut dignitas karena itu yang membedakan dia dengan barang, dengan binatang. Human dignity. Perennial, seumur hidup. Sekarang, kepala negara seumur hidup enggak? Jadi setiap 5 tahun martabatnya berubah. Kan itu masalahnya kan. Jadi kepala negara itu bukan manusia, dia itu lembaga. Lembaga nggak boleh punya martabat karena dia tidak diberikan oleh Tuhan martabat itu. Presiden dapat martabat dari kedaulatan rakyat. Saya yang kasih dia martabat, kalian kasih dia martabat dalam pemilihan umum. Tuh. Jadi poin itu yang mesti dipahami philosophical foundationnya bahwa tidak mungkin kepala negara merasa terhina karena dia bukan orang. Walaupun fisiknya begitu, tetapi aspek kebatinan dia tidak ada di situ. Dapat mengerti ya? Yang disebut dignity, dignitas itu. Satu poin itu. Lalu tadi seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nah, kan nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Sekarang kita uji lagi. Apa itu relawan? Dia menjadi relawan untuk kepentingan pencalonan Presiden Jokowi. Pencalonan. Sekarang Presiden Jokowi udah jadi presiden. Relawannya mesti udah bubar. Jadi saya minta maaf pada hantu. Kan konyol kan logikanya kan? Jadi itu bagian-bagian yang mesti kita pahami sebagai orang yang berpikir. Jangan sampai kita disesatkan hanya karena emosi semata-mata. Jadi sampai tadi ya Metro bilang, saya nggak akan minta maaf. Loh, kenapa minta maaf? Minta maaf ke siapa coba? Pada siapa saya minta maaf coba?
Yang menuntut saya minta maaf adalah Akbar Faisal. Jadi saya mesti minta maaf ke dia. Yang menuntut Habibur Rahman, saya minta maaf ke dia. Yang menuntut saya minta maaf adalah Hasto, saya minta maaf ke dia. Enggak minta maaf pada Jokowi. Lalu Jokowi enggak bilang dia tersinggung. Kenapa saya minta maaf? Dapat nggak poin itu ya? Gitu. Jadi itu intinya tuh. Sesimpel itu. Tapi dalam kesimpulan itu kedunguannya tebal. Itu dasarnya. Ada. Coba kita ngobrol sedikit soal yang lain juga. Akhirnya kalian jadi korban kan? Korban dari kedunguan rektor yang terpengaruh dengan isu itu. Padahal kabar reskrim bilang ini bukan beli. Bagaimana coba? Sekarang kita analisis apa penyebabnya rektor atau Yunto Dekan itu melarang kalian tuh. Ketakutan jabatannya hilang pasti. Cuman itu aja kan? Karena pegawai negeri. Padahal pegawai negeri itu tidak digaji oleh pemerintah, digaji oleh saya. Honor saya itu saya kasih pajak buat gaji rektornya. Kan begitu. Kalian dapat apa disebut KIP apa? Kartu Indonesia Pintar. Lalu kalian takut untuk nggak enak kalau kritik pemerintah karena dapat beasiswa. Lo beasiswa itu gue yang bayar sama lo, bukan pemerintah. Pajak saya dipakai untuk membiayai pendidikan tuh. Mana ada pemerintah punya uang? Pemerintah itu uangnya dari rakyat. Tapi seolah-olah dianggap bahwa itu kan beasiswa. Beasiswa itu yang namanya KIP sekarang itu dulu beasiswa yang dibuat oleh SBY. Namanya beasiswa presiden, termasuk beasiswa ke luar negeri itu. Saya tahu asal usulnya. Tapi kemudian SBY berpikir, nanti dianggap beasiswa dari saya dong, sebagai presiden. Dan orang mesti menganggap presiden itu orang gitu. Maka dirubah itu beasiswa negara tuh. Uangnya adalah uang pajak kita. Rekeningnya dikunci supaya jangan diambil-ambil, itu bunganya dipakai buat kalian tuh. Jadi kalian berhak atas itu. Berapa? 6 bulan? 6 juta apa berapa? Ya, 1 semester 6 juta. 6 juta. Di dalam hitungan kita, Anda berhak 60 juta 10 kali itu. Karena bunga berbunga itu. Kenapa dicicil? Semua mesti dapat itu. Demikian juga BPJS. Jadi jangan ditipu kalau Anda dikasih KIP, lalu Anda mesti jadi anteknya pemerintah. Enggak, itu uang saya. Uang Pak Doni, uang dosen-dosen kalian, uang ibu kalian tuh. Dari bentuk pajak. Itu pajak dikumpulkan untuk memenuhi target 20% APBN yang wajib diberikan. Sama seperti BPJS. Negara ini harus biayai kesehatan orang. Sekarang Anda bayar BPJS ngapain? Uang perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Orang miskin pasti dia nggak bisa kerja. Karena itu kesehatan harus dirawat. Jadi di dalam negara yang seperti Indonesia, keluarkan dulu hak primer rakyat, yaitu pendidikan 20%. Di dalam hitungan World Bank, kesehatan 15%. Jadi 20% 35% harus di-keep, nggak boleh dipakai. Yang lain boleh dipakai infrastruktur. Sekarang itu dipakai buat infrastruktur. Jadi hak kalian untuk sehat dan untuk berpendidikan justru dikorupsi untuk bayi infrastruktur. Nggak ada perintah konstitusi, nggak bilang presiden tugas Anda adalah membangun jalan tol. Nggak ada perintah itu. Perintah konstitusi, presiden cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bangun jalan pikiran, bukan jalan tol. Pelihara fakir miskin. Artinya subsidi mereka yang nggak punya pekerjaan supaya dia punya daya beli itu. Bukan kasih BLT. BLT itu menghina orang. Kan setiap bulan Anda nggak mau bekerja lagi kan? Mestinya subsidi lapangan pekerjaan supaya dia mampu untuk bekerja. Bukan kasih BLT yang 300.000. Mama saya kemarin di Padang Sempuan. Mama bilang begini, Pak Rocky 50.000 itu mungkin Pak Rocky itu makan brownies sama kopi Americana tuh. Bagi dia di Padang Sidempuan 50.000 itu cukup untuk membiayai susu anaknya satu minggu. Padahal dia berhak lebih dari 50.000. Dalam hitungan desa Ramli misalnya, setiap orang itu berhak 15 juta kok sebulan tuh. Kenapa cuma dapat 50.000? Jadi poin-poin ini yang saya ingin supaya teman-teman mahasiswa itu kasih critical point tuh. Bahwa hak kalian untuk mempersoalkan APBN. Itu dasarnya. Hak kalian untuk meminta digratiskan uang kuliah. Bahkan dosen sekarang disuruh untuk berlangganan jurnal kan. Jurnal itu mahal. Dari mana dia bisa punya uang untuk bikin riset? Pasti dia nebeng ke mahasiswa yang agak kaya. Nanti bikin riset sama-sama pakai nama saya supaya dapat Scopus itu. Itu terjadi, saya tahu.
segala macam. Jadi itu yang saya sebut kebajinganan dari penguasa itu hasilnya. Gampang bilang itu kan. Tapi kita nggak mungkin melawan opini publik yang memang dikendalikan secara sepihak gitu. Jadi saya pelan-pelan terangkan itu, dan masuk akal bahwa di dalam era di mana ada uncertainties yang tinggi, semua orang merasa khawatir. Yang aneh itu, kok rektor khawatir? Padahal rektor itu punya otonomi untuk mengendalikan kampus. Nggak boleh kampus itu diatur-atur oleh pemerintah. Yang boleh diatur pemerintah ya kurikulum. Kenapa? Karena di situ ada APBN. Tapi cara berpikir tidak boleh diatur oleh pemerintah tuh. Kampus justru dibebaskan untuk berpikir seradikal mungkin. Asal jangan bikin bom, itu aja. Dasarnya kan. Jadi itu prinsipnya tuh, teman-teman. Ya, oke. Okay. Saya tahu kalian kecewa, tapi ya kayak, ya anggap aja ini ya ujian batin aja kan. Coba, jangan ngobrol dikit-dikit. Yes. Dari mana ke? Dari Fakultas Vokasi Prodi Pengobatan. Oke. Oke, mungkin di sini saya dari angkatan 22. Ngomong-ngomong, saya masih dari angkatan baru. Dan saya jujur masih sangat bingung dengan diplomatis yang ada. Seperti itu. Salah satunya mungkin bisa saya kutip dari acara yang tadi, yang dimana memang notabene bukan dari salah panitiaan. Mungkin saya bilang, karena kenapa? Dari kita sudah mengikuti SOP yang ada, tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak bisa atau menolak seperti itu, Bung. Dan jujur, karena mungkin pengalaman saya masih sedikit gitu, terkait tentang bagaimana cara kita selaku orang mahasiswa itu bisa melawan atau memberikan statement atau pembelaan saja, seperti itu. Pemikiran-pemikiran dasar apa yang harus saya bangun terlebih dahulu supaya kita bisa tahu hal ini benar atau tidaknya gitu. Terima kasih, Bung. Kamu dari tradisi obat tradisional tuh. Obat tradisional, Bung. Ada jamu namanya orang pinter minum tolak angin. Tapi jangan itu. Karena itu dipromosikan oleh seseorang yang banyak profesor. Mestinya orang pinter minum tolak anti dungu. Nanti kau bikin jamu baru tuh. Tolak anti dungu itu, bukan tolak angin. Jadi tetap kita melihat bahwa kemampuan kita mengevaluasi kebijakan itu sama seperti keahlian kita meracik obat tradisional. Nggak ada polanya. Kalau obat modern, sebagai farmasi saya tahu bagaimana campur obat itu. Berapa gram HCl dicampur dengan jumlah air lalu diberi semacam perasa supaya nggak seret di sini. Itu ada rumusnya. Tapi obat tradisional nggak ada rumusnya kan? Nah, lakukan hal semacam itu. Walaupun tanpa rumus, kamu tahu bahwa ini adalah obat. Anggap nggak tuh? Jadi kritik itu adalah obat. Kritik adalah obat paling pahit untuk sistem demokrasi itu. Nggak ada obat itu. Padahal kritik itu secara tradisional dibangun berabad-abad yang lalu. Masyarakat Jawa belum seperti kita itu pada waktu itu. Kalau dia protes pada raja, dia nggak mungkin bikin petisi. Dia datang ke depan istana raja, dia diam aja di situ tuh. Namanya tradisi PP, berjemur, minta perhatian raja. Raja yang bijak tahu bahwa kalau ada masyarakat PP, itu artinya wangsit si raja itu hampir habis. Maka dia temui rakyat itu yang protes tuh. Ini Pak Jokowi wangsitnya tinggal 3 bulan tapi masih belagu. Jadi itu poinnya kan. Kan dasarnya kenapa macet politik? Karena Pak Jokowi nggak rela, dia nggak punya grip setelah 2024. Dia mungkin cemburu pada SBY. SBY waktu setelah selesai masa periode, dia langsung diundang ke luar negeri. Kasih ceramah tentang diplomasi, kasih ceramah tentang demokrasi, kasih tentang lingkungan. Karena SBY punya konsep tentang itu, Pak Jokowi nggak punya. Yang kedua, SBY tetap setelah lengser, orang anggap, oh ini masih pimpinan, kan dia punya partai politik. Jokowi nggak punya. Jadi kita mesti membaca dengan cara yang agak mengasihani psikologi Pak Jokowi yang terganggu. Dia punya obsesi untuk berkuasa, tapi dia tahu peralatannya nggak cukup. Kan nggak cukup, sayang kan? Tapi Pak Jokowi udah terlibat di dalam ambisi itu. Untuk memastikan dinastinya, anak-anaknya masih bisa berkuasa. Jadi di situ kelemahan pemimpin
dia berupaya untuk memperpanjang tali waktunya, tapi dia nggak tahu bahwa di antara tali itu ada yang udah retak, yaitu integritasnya. Apa akibatnya? Kasihan Pak Jokowi cemas setiap hari tuh. Dia nggak tahu 1 minggu setelah dia lengser mau ngapain coba. Coba kita bayangin mau ngapain. Siapa yang akan undang Pak Jokowi untuk ngomong tentang 2 tema milenial dunia sekarang, environmental ethics dan global security? Siapa yang mengundang? Australia pasti nggak akan ngundang. Padahal di dalam kawasan Indo-Pasifik ada ketegangan soal global security, ada ketegangan soal environmental ethics. Mestinya Presiden Jokowi setelah lengser, dia diminta oleh banyak universitas untuk pidato. Sekarang nggak mungkin dia lakukan itu. Karena kesibukan beliau selama 7 tahun ini membuat dia, ya apa yang ada dia lakukan itu. Dia nggak meninggalkan konsep pada bangsa ini. Itu. Yang dia tinggalkan adalah fondasi, beton, konstruksi jalan tol, bukan jalan pikiran. Itu yang saya kritik kan. Jadi saya tidak memusuhi Presiden Jokowi. Saya bahkan kasihan karena dia tidak mampu untuk menentukan sikap di ujungnya tuh. Sampai sekarang kita nggak tahu mau jadi apa enggak pemilu ini kan. Kalau kita tanya, apa pertengkaran dalam pemilu koalisi? Terus tinggal 2 bulan, mestinya udah ada pertengkaran konsep. Indonesia mau dibawa kemana di dalam ketegangan Cina, Amerika dan Cina tuh. Indonesia mau dibawa kemana di dalam kritik fundamental dari anak-anak muda dunia tentang kerusakan lingkungan di Indonesia tuh. Kan itu mestinya udah diucapin. Nggak ada coba. Jadi Anda akan memilih presiden nanti berikut yang nggak ada konsep. Karena ditahan oleh Jokowi itu. Nggak boleh dulu tentukan wakil presiden sebelum saya kasih sinyal. Kan itu kan bajingan namanya. Jadi sekali lagi, saya hanya terangkan itu sebagai deskripsi akademis saya tuh. Bukan soal personal tuh. Itu maksudnya tuh. Dapat poin itu ya. Oke, ada yang mau diskusi? Silakan. Ya. Justru apa kamu? Mungkin kasus terakhir yang saya Reksa dari jurusan perikanan dan kelautan. Oke. Mungkin kasus terakhir yang memang lagi ramai tentang peraturan presiden terkait penjualan sedimentasi yang dijual. Terkait penjualan sedimentasi laut, pasir laut yang dijual ke luar negara. Dan hal itu yang termasuk salah satu bentuk penjualan yang menjual negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu. Bahkan pegiat lingkungan, kita sebagai mahasiswa perikanan itu bahkan sangat penting bagi kehidupan kita juga, kehidupan biota laut gitu. Nah, lantas bentuk kritik kita sebagai mahasiswa itu sama sekali tidak didengar. Ya. Lantas pergerakan mahasiswa sekarang ini apakah masih layak dan pantas untuk diperjuangkan gitu, Bung? Ya tetap, kan itu hak kalian tuh. Bukan sekedar bahwa undang-undang itu udah pernah melarang ekspor pasir, tapi kemudian direvisi lagi itu. Karena kebutuhan devisa. Sekarang pertanyaan kita, kemana hasil jual pasir itu? Hanya ada 2-3 orang yang menguasai pasir itu. Yang bahkan mendorong supaya pasir dijual lagi kan. Tapi itu urusan politik. Sekarang urusan ilmu pengetahuan saudara tuh. Begitu pasir disedot dari pesisir Sumatera, ecological footprint, jejak ekologi di Sumatera berubah. Kan itu yang dikeluhkan sekarang oleh nelayan. Habis tangkapannya tuh. Jadi rusaklah ekosistem Sumatera. Begitu pasir tiba di pantai Singapura, rusaklah ekosistem Singapura. Karena pasir dari Sumatera lain kimianya dengan pasir dari Singapura. Bisa jadi racun justru dia di situ kan. Jadi Anda bayangkan itu sama dengan kasus IKN. Tanpa AMDAL diputuskan untuk pindah ibu kota. Itu bajingan atau bukan bajingan, tolol. Kan dalam ilmu pengetahuan, lakukan riset ekologi, baru putuskan secara politik. Sekarang keputusan politik udah dibuat, baru disuruh minta AMDAL-nya. Nah, anak S1 perikanan kelautan tahu, oh ini konyol cara berpikir itu kan. Jadi banyaklah menulis, teman-teman mahasiswa itu kumpulin pers, terangin. Karena kadang-kala jurnalis kita juga nggak ngerti begitu-begituan. Jadi tetap ada perjuangan di jalan dan ada perjuangan di dalam secara konseptual. Itu aja tuh. Saya tahu keresahan kalian tuh dan ya kita ngerti bahwa sumber daya perikanan kita tidak dikelola secara ekologis. Padahal kita butuh ikan yang bisa menyegarkan otak kita dengan protein kan. Itu pentingnya
kita makan ikan dan bukan menghafal nama-nama ikan. Itu yang sering saya sering begitu kan. Dalil-dalil itu saya kira tuh yang penting tuh. Oke, yang lain. Waalaikumsalam. HI. Oke. Jadi tadi pagi Pak, saya itu baca satu artikel menarik. Satu apa? Satu artikel dari penerbitnya Project Multatuli. Ya, tahu saya. Yang ditulis oleh salah satu dosen sosiologi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan di situ artikel ini menceritakan kenapa kok aktivisme melawan borjuis itu kok kita selalu kalah. Dan dari sana diceritakan juga kenapa kok sebetulnya yang kita glorifikasi pada masa reformasi 98 itu tidak sepenuhnya menang karena dukungan dari mahasiswa, tidak sepenuhnya. Karena di situ juga ada dua faktor sebetulnya yang menyebabkan kenapa kok rezim Soeharto bisa jatuh. Yang pertama adalah dari friksi militer yang di sana awalnya mendukung rezim, tetapi justru pada saat itu oposisi terhadap rezim. Dan yang faktor kedua adalah dari IMF, kan pada saat itu konteksnya Indonesia sedang menghadapi masa krisis moneter ya. Jadi IMF mendesak pemerintah dan tidak lagi memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan dari situ juga kan yang viral di situ kan mahasiswa berhasil menduduki Senayan ya. Dan dikatakan di situ bahwa ya sebetulnya di sana tidak sekedar begitu saja, tetapi juga karena faktor friksi militer yang oposisi terhadap pemerintah. Lalu sebetulnya yang menjadi kekuatan yang paling kuat, yang lebih kuat sebetulnya bukan dari mahasiswa, tetapi dari kalangan buruh. Buruh itu kan punya satu peran yang mana dia punya peran dalam sirkulasi ekonomi para kaum kapitalis kan. Jadi kalau misal mereka mogok kerja, ya kapitalis gak bakal dapat keuntungan. Dan dari situ sebetulnya dikatakan dalam artikel ini kekuatan utama sebetulnya terletak dari para buruh, bukan dari para mahasiswa. Memang yang pada 98 itu mahasiswa jadi garda terdepan, bisa dibilang begitu, untuk menggulingkan rezim. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kok sekarang ini atau bahkan sejak dulu kita seringkali menggerakkan atau memotivasi para mahasiswa agar oposisi terhadap pemerintah, bukan untuk mengkonsolidasi para buruh begitu. Nangkap. Mungkin bisa ditanggapi. Bisa pasti. Kenapa? Kamu semester berapa? Jurusan Hubungan Internasional. Semester 2 ketiga. Buku wajib mahasiswa hubungan internasional yang paling klasik ditulis oleh Hans Morgenthau. Judulnya apa? Lupa. Politics Among Nations. Oh, iya. Baca itu buku dasar. Di dalam buku itu diterangkan bahwa politik itu hanya disebut politik kalau terjadi kontradiksi antar massa, antar kekuatan real. Politik hanya berubah kalau ada persaingan jumlah, bukan persaingan kualitas. Itu namanya alam pikiran realis dalam politik, yang diterangkan dengan bagus oleh Thucydides dari abad kedua sebelum Masehi, yang bunyinya si vis pacem para bellum. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Itu versi realis dalam teori hubungan internasional. Ada versi pasifis oleh Stanley Hoffman misalnya, yang anak akan pelajari semester 5 nanti. Saya terangkan aja sekarang ini. Sekarang di dunia dua paradigma itu bersaing. Yang sedang berlangsung di Eropa sekarang adalah versi Hans Morgenthau, civis pacem para bellum. Jadi persiapan perang di situ tuh. Akibatnya seluruh sumber energi itu pergi ke sana. Seluruh dolar ditarik untuk perang di Ukraina. Tetapi masyarakat milenial Eropa merasa bahwa mereka dipajaki oleh pemerintahnya untuk membiayai perang di Ukraina. Karena itu sekarang masih anak-anak muda, masyarakat sipil Eropa itu mogok bayar pajak. Karena mereka tahu pajaknya dipakai buat perang.
Nangkap poinnya? Jadi paradigmanya adalah realis, sosiologi masyarakat dunia adalah pasifis. Itu satu soal. Nanti saya terangkan hubungannya. Ini agak panjang ya teman-teman. Saya kasih kuliah hubungan internasional dulu ya. Oke. Sekarang ada problem tadi. Seluruh ekspor Indonesia yang basisnya adalah perusakan lingkungan tidak mungkin masuk ke Eropa itu. Anak-anak Eropa sekarang dia punya ide tentang environmental ethics. Bagi dia, anak-anak Eropa, dia nggak akan masuk mall lagi sekarang. Baju dia pamer di Instagram, dia akan tukar tambah dengan baju seangkatan dia yang ada di Jember. Itu mulai terjadi sekarang. Kita tukar tambah aja ya, supaya kita bisa rawat lingkungan. Sementara Indonesia di sidang G20 kemarin di India, Anda mesti perhatikan sebagai international student, Indonesia menolak usulan untuk renewable energy itu. Dengan kata lain, Indonesia masih akan merusak hutan. Jadi itu keadaan kita sekarang. Padahal kita terikat pada komposisi-komposisi aturan regulasi yang menghendaki kita tidak boleh merusak lingkungan. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah bikin pameran buah. Maksudnya pameran kebijakan. Indonesia udah green oke. Seluruh yang tema hari-hari ini hilirisasi. Nangkap? Hilirisasi. Pokoknya sampai di ujung ini udah diolah. Biji nikel udah selesai itu. Oke. Karena itu nggak boleh ditolak dong di pasar dunia tuh. Tetapi 6 bulan lalu saya ada di Eropa ngomong sama anak-anak muda di sana itu. Mereka bilang begini, benar, hilirnya hijau, ngikuti proses renewable energy, tetapi hulunya kotor. Kenapa? Karena penguasaan nikel tidak melalui proses demokratis. Hanya 4 pengusaha yang menguasai nikel. Nangkap poinnya. Jadi dalil pemerintah Indonesia bahwa ini udah bagus di hilir, anak muda Eropa riset. Iya, tapi di hulu itu monopolistik. Tidak ada justice di situ tuh. Itu poinnya. Yang nggak mau dibuka oleh pemerintah kan. Tapi saya tahu itu karena saya diskusi dengan mereka tuh. Jadi itu masalahnya sekarang tuh. Yang kedua, yang Anda maksud tadi adalah kalau kita membandingkan gerakan mahasiswa 98 dan sekarang misalnya. 98 itu memang ada krisis ekonomi. Dan pada waktu itu Jepang masih mau bail out Indonesia tuh. Oke, Jepang bilang kita ambil alih utang Indonesia pada IMF. Tapi pada waktu itu Bill Clinton menelpon Perdana Menteri Jepang. Enough is enough, jangan bantu Indonesia lagi. Kenapa? Karena akumulasi kekayaan sudah melampaui batas daya dukung lingkungan satu. Dan kerakusan dari konglomerat pada waktu itu tak lagi termaafkan. Itu akan mengacau sistem ekonomi dunia. Jadi dianggap Pak Harto terlalu lama, 30 tahun itu udah tua sekali itu. Dan Pak Harto nggak peka lagi dengan kelakuan keluarganya terutama. Lalu dihentikanlah seluruh bantuan untuk membail out Indonesia. Padahal itu cuma krisis finansial, gampang nyelesain finansial kan. Ya pinjam aja dari luar negeri itu. Kan nggak ada masalah dengan fundamental kita waktu itu kan. Maka dipermainkanlah mata uang kita, rontok satu-satu. Itu dasarnya kenapa kita bangkrut, lalu masih bergerak. Pada saat yang sama ada keresahan di kalangan militer bahwa pemerintah terlalu panjang. Beberapa militer yang reformis, diantaranya Pak SBY itu, saya tahu itu karena saya ikut dalam diskusi mereka. Kerjasama dengan FISIP UI bikin semacam panel, ada militer, ada sipil di situ bicara tentang reformasi ke depan itu. Jadi ada pembicaraan konseptual pada waktu itu, sehingga waktu reformasi militer betul-betul taat asas, back to barak, back to basic. Dia nggak mau ikut-ikut politik lagi. Sekarang diseret lagi dalam politik. Jadi itu desain sehari ini itu mengingatkan kita bahwa pemerintahan sipil Jokowi itu justru militeristik atau memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Semua isu pergantian bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu isu politik jadinya kan. Jadi terseretlah politik ke dalam kepentingan militer. Itu yang menyebabkan orang semacam Panglima Siliwangi kemarin, Pak Kunto itu menulis paper dan sedikit mengancam bahwa militer bisa melangkah satu langkah loh kalau terjadi krisis sipil. Dan itu saya kira dasarnya kenapa dia diberhentikan sebagai Panglima. Digantikan kemarin. Karena ada pikiran kritis datang dari situ.
Jadi itu idenya. Jadi teman-teman tahu bahwa ada variabel-variabel yang sedang mengintai kita, yaitu ketegangan antara sipil dan militer, terutama karena tetap kalangan militer melihat bahwa kok arah negara itu memburuk ya. Apa yang memburuk? Disparitas ekonomi yang Anda tahu semua itu. Bahwa 3 orang kaya Indonesia menguasai separuh dari pendapatan nasional kita kan. Dan Pak Jokowi bangga bahwa Ternate pendapatan per kapita paling tinggi itu $23.000. Padahal itu akumulasi dari cuma 4 pengusaha nikel di Ternate. Tetap Ternate miskin. Kan cara membaca statistik itu kan. Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang dipamerkan oleh Jokowi itu, bonus demografi kapan? 2045 atau 2030. Sekarang kita hitung dari sekarang, stunting di Indonesia itu, mana ada anak kedokteran di sini? Stuntingnya udah prevalensinya 24-25%. Artinya dari 4 kelahiran 1 pasti kekurangan gizi otaknya. Anak yang kekurangan gizi, dia pasti otaknya menciut 20%. Bagaimana dia mau fight bonus demografi dengan anak Filipina, anak Vietnam, anak Singapura di 2030? Gizinya kurang. Itu keprihatinan kampus mestinya begitu. Rektor mesti ajak mahasiswa ngobrol tentang itu tuh. Stunting ini berbahaya. Apalagi itu? Beban hutang. Setiap anak yang lahir hari ini, dia sudah dibebani hutang 50 juta rupiah. Dia mesti bayar. Jadi dia udah stunting, nggak mampu bersaing, dituntut bayar utang. Karena hutang kita itu udah nggak bisa kita bayar. Kita bisa bayar bunga 30% ambil dari APBN. Itu dasarnya kan. Bagaimana supaya kita bisa bayar utang? Spread rasionya mesti diperlebar. Jumlah pembayar pajak mesti diperlebar. Paling nggak 2 digit. Sekarang tinggal 8%. Sementara yang masuk akal 12-13%. Artinya, Presiden Jokowi gagal mengumpulkan pajak. Kenapa? Ya orang pajak itu menganggap ngapain bayar pada pemerintah. Mending simpan uang di Singapura. Itu yang menerangkan kenapa bangsa ini bangkrut. Padahal sumber daya kita banyak betul. Zaman Pak Harto, seluruh sumber daya kita dikeruk oleh yang namanya konglomerat, yang sekarang oligarki. Tapi Pak Harto pastikan yang balik ke negara mesti 30-35%. Betul balik. 30-30% masih balik. Zaman Pak SBY berkurang, tinggal 27% yang balik ke negara. Zaman Pak Jokowi tinggal 6-7%. Tinggal 6% yang balik. Kenapa nggak balik? Karena kemampuan negara untuk mengancam hilang. Kenapa? Ya oligarkinya yang menguasai kabinet. Kan itu dalilnya kan. Jadi bagian ini yang Anda boleh riset itu sebagai anak hubungan internasional atau anak sipil segala macam kan. Kan ini kan semua berhubungan dengan hak kita untuk memperoleh masa depan, hak kalian itu. Jadi perbanyak riset di situ dan setiap hari itu sebar pikiran itu tuh dalam bentuk grafik kecil tuh supaya orang tahu bahwa ada mahasiswa yang berpikir tidak menginginkan negeri ini jadi tumpul, jadi dungu lagi dalam persaingan global kan. Itu poin-poin itu. Jadi saya dorong teman-teman dari kalangan manapun untuk percaya bahwa kalau kita pastikan bahwa kita bisa menemukan kembali Indonesia dan menyusun ulang, nah tanggung jawab itu mesti kita cicil dalam bentuk apa? Pikiran, gerakan. Itu yang menyebabkan saya dorong gerakan buruh supaya 10 Agustus kepung aja istana. Dan itu yang dilaporin juga bahwa Rocky Gerung menyuruh memacetkan jalan tol. Padahal itu satu kalimat saya bilang, mending kita macetkan jalan tol daripada kita macetkan jalan pikiran. Kan itu dasarnya, karena orang nggak mau berdiskusi macet jalan pikiran. Tapi yang dilaporin, saya dituduh hendak cari gara-gara dengan memacetkan jalan tol. Padahal kalimat saya bukan begitu, tuh, dasarnya. Tuh. Jadi banyak hal yang harus didalami itu dan saya hanya bisa dalami itu dalam percakapan dengan teman-teman. Nggak mungkin saya bicara itu dalam percakapan dengan anggota DPR atau anggota kabinet yang nggak mampu untuk menyerap apa sebenarnya yang disebut sebagai social justice. Itu poinnya ya, dapat ya? Ada yang lain? Sebelumnya perkenalkan nama saya Suraya Kamila Mandiri. Suraya Kamila Mandiri. Ya mohon maaf saya ulangi lagi. Susu kental manis SKM. Ya saya memang manis Pak, terima kasih. Ya, jurusan apa? Ya saya biasa dipanggil Raya.
Jurusan? Saya dari program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang akan saya sampaikan ini kurang untuk pada bidang politis seperti teman-teman yang ada Oke, di ya. sini. Saya cuman mau tanya aja. Dari basic informasi saya sebagai sebagai mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, dari kejadian hari ini juga saya mau bertanya soal kebebasan berbicara kita sebagai mahasiswa, di mana kita itu memang butuh ruang untuk berdiskusi lebih bebas lagi, tanpa harus tertekan dari pihak manapun lah. Kalian tuh mahasiswa, seharusnya ada batasan. Kalian tuh masih muda, harusnya kalian tahu sopan santun, gaya bahasa sopan, mungkin itu. Mungkin dari Paroki Gerung, saya Bung Rocky ya. Saya agak deg-degan ini mau tanya karena memang dari dulu tuh saya sering nonton Paroki. Kalau nggak ada saya sambil nonton kamu deg-degan juga. Waduh Pak. Jujur, deg-degan pas Iya. terseran. Ternyata Bung Rocky tampan juga. Ada kue coklat nggak kasih? Oke, Soraya ya. Saya cuman mau tanya dengan Pak Rocky, gimana langkah kita sebagai mahasiswa itu bisa mendapatkan kebebasan dalam bersuara tanpa harus tertekan dari pihak manapun. Oke, anggap. Contohnya pada hari ini, kita niatnya untuk berdiskusi, tapi ternyata mungkin kita harus pindah ke tempat lain ya, bukan diusir, dalam tanda kutip. Apakah langkah selanjutnya kita akan tetap melanjutkan diskusi ini, membuat acara juga di tempat lain atau bagaimana? Atau kita tetap pada sesuai gaya sopan santun kita sebagai seorang mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Erlangga. Terima kasih. Gini ya, Anda hanya boleh bersopan santun pada dua hal. Pertama, pada mereka yang secara moral lebih tinggi dari Anda. Kedua, pada calon mertuamu. Selebihnya nggak perlu sopan santun. Sebab dalam politik, sopan santun itu adalah kemunafikan. Sopan santun dong. Itu artinya jangan kasih kritik kalau begitu. Padahal keterus terangan itu diperlukan di dalam politik. Keterus terangan. Demikian juga di dalam wilayah akademis. Anda nggak bisa bersopan santun pada dosen yang bodoh. Misalnya saya kasih contoh. Setiap 8 jam, ilmu pengetahuan berubah, apalagi teknologi. Handphone yang Anda beli 9 jam lalu sebetulnya udah obsolete. Karena udah ditemukan software baru. Walaupun belum diproduksi secara massal. Tetapi teknologi berubah sangat cepat. Anda bisa tahu jejak perubahan itu kalau Anda baca misalnya American Scientific, Nature, jurnal-jurnal yang berupaya untuk cope dengan recent technological solution itu. Sekarang, besok pagi Anda masuk kelas, Anda dengar dosen fisika Anda terangkan tentang brief history of time, Stephen Hawking misalnya. Waktu Anda dengar, Anda merasa kok ini dosen bodoh ya. Karena 2 jam sebelum Anda masuk kuliah itu, ruang kelas itu, Anda sempat mengintip teori fisika mutakhir yang dipublish misalnya oleh Royal Academy dari London. Anda tahu bahwa ada temuan baru di bidang fisika teoritis yang membatalkan fisika Stephen Hawking. Tapi kalau Anda sopan, Anda bilang, Pak dosen itu salah Pak dosen. Karena yang Pak dosen baca itu jurnal 2 bulan lalu. Jurnal terakhir bunyinya begini. Anda mesti ambil risiko dibilang tidak sopan demi kebenaran itu. Tapi Anda ragu nanti kalau saya bilang begitu, nanti IP saya turun. Makanya, oh iya benar Pak. Padahal itu udah obsolete pengetahuan itu. Jadi jujur aja bilang, itu yang saya sebut mimbar akademis, itu bukan mimbar guru besar atau dosen. Semua sivitas akademik yang punya dalil berhak naik mimbar untuk mengatakan saya punya dalil, saya punya teori, saya punya pengetahuan. Bantah di depan dosennya. Dosen yang demokratis, oke, Anda benar, saya salah. Dan itu yang mesti kita biasakan. Termasuk rektor. Kalau rektornya ngaco bilang, Pak Rektor Anda salah. Rektor yang bermutu dia akan hargai pendapat mahasiswa itu. Itu dasarnya tuh. Sekali-sekali kita bikin hari anti rektor.
Bikin aja hari anti rektor, buat menguji si rektor. Kan gitu intinya kan. Narik kan? Supaya yang lain juga, oke, ini kan cuma ngetes hari anti rektor. Satu, Indonesia rumuskan hari, kenapa hari anti rektor? Untuk menguji apakah si rektor ini masih mampu untuk menerima kritik metodologis atau dia udah sepenuhnya jadi aparat sipil negara. Rektor itu jadi aparat sipil negara hanya karena soal gaji, bukan soal otak. Otaknya nggak boleh diatur oleh Menteri Pendidikan, nggak boleh diatur oleh Menteri Pertahanan atau siapapun. Jadi itu yang saya sebut otonomi kampus dibuktikan di dalam mimbar akademis. Mimbar akademis adalah hak semua orang yang punya dalil. Anda mahasiswa tingkat 2, Anda punya dalil, saya punya dalil, saya pakai mimbar itu. Tradisi itu dipakai sejak zaman Aristoteles, zaman Plato. Di dalam akademia Plato tuh. Siapa punya dalil, silahkan bicara tuh. Itu namanya kesetaraan argumen. Yang lain? Oke, perkenalkan, nama saya Notusa Gelar Satria. Saya dari Fakultas Farmasi, Prodi Teknologi Radiologi dari Kesehatan. Radiologi sensing. Ya. Oke. Oke, mungkin di sini saya sedikit bertanya mengenai ini ya. Ini kan tahun-tahun politik ya, Bu. Terus kita sebagai seorang mahasiswa kan pasti harus punya kriteria seorang pemimpin yang baik kan, untuk memberikan dampak yang baik juga bagi negara gitu. Aku pengen tanya secara perspektif dari Bung Rocky mengenai kriteria pemimpin seperti apa sih yang cocok buat negara kita gitu, negara Indonesia terutama. Terima kasih. Kriteria yang ada sekarang adalah elektabilitas. Pertanyaannya kriteria siapa itu? Kriteria lembaga survei. Sekarang mahasiswa punya kriteria lain, yaitu intelektualitas, bukan elektabilitas kan. Jadi pastikan bahwa seluruh fasilitas yang disediakan oleh kampus, peralatan metodologi, dipakai untuk memfilter ide proposal daripada capres. Jadi biarkan dia oke, capres datang, elektabilitas saya 90%. Oh iya, tapi setelah diuji di panggung mimbar akademis, ternyata intelektualitasnya 0,3. Bagaimana mungkin pemimpin dengan kapasitas intelektual yang kurang mau beroperasi di tingkat regional misalnya, debat dengan Anwar Ibrahim, debat dengan Perdana Menteri Korea Selatan. Kan kita butuh orang yang berpikir itu. Karena Indonesia ada di dalam ketidakmampuan mengucapkan pikirannya sendiri. Kita ngelihat Pak Jokowi beredar di publik internasional. Padahal ini masalah yang penting supaya Indonesia dikenal. Karena itu penting intelektualitas. Kalau ini lingkungan agama, yang diunggulkan adalah moralitas. Jadi filternya pertama, oke lah kita anggap lagi, seorang calon presiden dia mesti lolos etikabilitas atau dalam kurung moralitas itu. Diuji di mana? Jadi dalam forum-forum yang menuntun orang untuk tidak berbohong secara etis. Setelah lulus moralitas, difilter lagi di kampus dengan filter namanya intelektualitas itu tadi. Suruh dia debat tuh tentang pengetahuan dia tentang gender, tentang demokrasi, tentang variabel dunia tuh. Baru kita izinkan diuji elektabilitasnya. Bikin aja 3 filter itu kan. Tulis kalau ada baliho yang lagi kosong di dekat-dekat sini. Calon pemimpin presiden 1 lolos etikabilitas, 2 lolos intelektualitas, 3 lolos elektabilitas. Karena elektabilitas bisa disogok margin of error mau dikasih ke siapa kan, begitu dasarnya kan. Itu poinnya tuh, dapat ya? Oke. Ya, jurusan sesungguhnya pertanyaan saya yang pertama itu Jurusan kamu dari mana? Kamu dari Unair? Unair juga? jurusan ilmu politik. Oke. Kita kan kemajuan teknologi yang sekarang banyak bicara, kemajuan yang eksponensial itu kan karena mungkin mereka mengalami enlightenment lebih dahulu, Aufklärung lebih dahulu. Jadi perkembangan intelektualitasnya itu lebih dahulu daripada Indonesia. Yes. Dan pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara mengimbangi dengan perbedaan waktu itu? Mungkin ada salah satu contoh di Cina, tapi Cina itu kan dia banyak menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan memang secara
perhitungan Indonesia kalau ingin maju di 2045, kemajuan ekonominya itu harus 6,5%. Sedangkan kalau kita menahan dengan menggunakan ekonomi hijau dan sebagainya itu nggak akan nyampe gitu. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara kita itu mengimbanginya? Soalnya kalau kita terus seperti ini, perkembangan teknologi banyak di bar dan sebagainya, kita bakalan jadi konsumtif juga, konsumen aja dari produk-produk sana. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca artikel judulnya The Intellectual We Deserve, yaitu artikel yang mengkritik Jordan Peterson. Intinya dia mengkritik Jordan Peterson itu seorang intelektual, tapi dia itu banyak menggunakan obskurantisme, menggunakan kata yang sulit dipahami dan sebagainya, sehingga agar terkesan dia sebagai intelektual. Dan saya merefleksi ke Indonesia menurut saya the intellectual we deserve. Kita nggak punya intelektual yang benar-benar intelektual menurut saya. Karena kebanyakan yang dipertontonkan di televisi itu cuma orang politik, kadang yang nggak intelektual juga, atau tokoh agama gitu. Seputar hal itu saja, sepengetahuan saya. Jadi pertanyaan saya, apakah emang tokoh-tokoh intelektual itu yang nggak bisa membahasakan pikirannya, atau memang masyarakat kita yang belum bisa menerima pemikiran-pemikiran dari intelektual itu? Itu Bung Rogi. Ada banyak peneliti Indonesia yang bermutu, tapi karena punya perbedaan dan persaingan senioritas, junto persaingan politik, dia tersingkir. Pergi brain drain ke luar negeri itu. Setahun lalu dihebohkan di Amerika karena ada seorang perempuan Indonesia masih muda menjadi pelopor arsitektur ruang angkasa. Dia disewa oleh Harvard, undang dia ceramah, Elon Musk undang dia juga untuk mendesain pemukiman di luar angkasa. Seorang perempuan. Jadi bayangkan kemampuan intelektual kita tidak terhalang oleh tadi ketertinggalan sejarah Aufkop. Bisa kita lakukan lompatan kuantum untuk menemukan ide kan. Jadi Anda lihat, perempuan ini usianya mungkin dia pergi keluar dari Indonesia ketika 98. Terus sekarang mungkin ya belum 40. Dia mampu menunjukkan bahwa otak orang Indonesia, otak perempuan Indonesia bisa sangat menonjol justru di Amerika, di mana ada kebebasan untuk mengeksplorasi itu. Itu dasarnya. Jadi Itu salah satu efek karena dia mengalami kecerahan pemikiran juga, masyarakatnya banyak masih mempunyai pemikiran yang cerah. Di Indonesia kan belum mengalami itu. ya itu yang saya barusan terangkan. Kan saya bilang dia mengalami itu justru karena dia keluar dari Indonesia. Lalu Anda terangkan ulang, iya karena di Amerika itu tidak, justru itu. Jadi jangan tambahin sesuatu yang udah diterangkan, itu poinnya. Jadi poinnya adalah insentif untuk seseorang berpikir apa? Apa insentifnya? Kebebasan untuk mengeksplorasi itu insentifnya. Sekarang BRIN, banyak peneliti di BRIN. Bebas nggak dia mengeksplorasi idenya? Harusnya bebas. Tetapi BRIN pengarahnya adalah Megawati Soekarno Putri, honoris causa doktor. Dan Ibu Mega pamerkan, saya mau lebih dari profesor. Ini soal riset. BRIN itu didesain supaya risetnya harus Pancasilais. Apa tuh riset Pancasilais? Karena Megawati adalah ketua BRIN. Jadi kebebasan itu, tacit agreement, kesepakatan diam-diam itu membatalkan ide. Yang terakhir, yang mau riset tentang hidrogen itu. Kan dia akhirnya pergi ke Itali. Karena dianggap tidak sesuai dengan visi dari BRIN kan. Itu dasarnya. Jadi tetap harus ada suasana, ada ambience, ada ambiente. Supaya otak itu ditumbuhkan hanya demi otak kita mampu mendialektisir otak kita sendiri itu. Kita bermain dengan otak kita mengancam otak kita sendiri, kita bersabar dengan otak kita sendiri kan. Nah, otak-otak ini yang tidak dimengerti kebutuhannya oleh infrastruktur pendidikan kita. Tagline kita adalah kampus merdeka. Oh iya, tapi tadi digembok kampusnya tuh, Unair, gimana merdekanya coba? Jadi selama pikiran tidak dialirkan secara bebas, omong kosong untuk kampus merdeka. Merdeka pertama adalah merdeka untuk bertengkar di dalam pikiran. Kita nggak bisa bertengkar, padahal Anda mau bertengkar dengan saya kan? Dan saya ingin bertengkar dengan kabinet, nggak boleh tuh.
Jadi jalan-jalan pikiran semacam ini yang kita ingin pelan-lahan lah. Saya percaya bahwa walaupun ada hambatan, tetapi ide itu evolve. Ide itu punya sayap, dia akan terbang, nggak bisa diikat. Apalagi ditutup pintu oleh rekor, nggak bisa. Nah, kekuatan itu yang bisa kita hadirkan. Jadi tetap aja dalam rencana semacam ini ada kajian strategis di kalangan mahasiswa, dan itu harus dipertandingkan dengan kajian-kajian dilakukan oleh pemerintah tuh. Lakukan duel argumen di situ tuh. Itu dasarnya. Dan Anda punya kesempatan untuk memperlihatkan bahwa 2024 itu adalah era Anda, bukan era the establishment hari ini kan. Itu aja dalilnya kan. Anda bisa, coba saya terangkan satu hal ya. Saya ke Eropa, ketemu dengan mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia bilang begini, Pak Rocky, saya dapat beasiswa LDP apa namanya? LPDP. Saya mahasiswa ITB, 2 perempuan mahasiswa ITB, ketemu saya di Polandia, di Warsawa. Begini Pak, kita malu. Kenapa kalian malu? Karena kita nggak mau pulang ke Indonesia, padahal kita dibiayai oleh negara. Kenapa kalian malu? Akhirnya dia buka cerita. 2 mahasiswi ini bekerja di instansi negara. Dia bilang, kalau saya pulang nanti dengan modal PhD, saya tetap eselon di bawah bos saya. Dan bos saya akan tetap suruh saya untuk memanipulasi anggaran. Markup anggaran. Jadi dia ada dalam dilema. Kalau dia nggak pulang, dia merasa bersalah karena dibiayai negara. Kalau dia pulang, dia akan jadi pembenar koruptor. Bayangin, seorang intelektual di negeri orang mesti mengalami situasi dilematis semacam itu. Coba. Kan jelas kan? Lain kalau dia bilang, oke, saya pulang ke Indonesia dan saya bebas untuk memilih pekerjaan baru. Tapi dia diikat balik ke instansinya tuh. Padahal dia tahu bosnya itu nggak akan berubah. Koma dipindahin, 3 juta dibikin 300.000, diambil 2,7 jutanya. Ini bajingan kan namanya kan? Jadi itu keadaan kita, real politics, today's politicsnya begitu. Nah, suasana itu yang mesti dialami oleh teman-teman dengan memikirkan bahwa apa yang bisa kita upload setelah 2024. Nah, ujian itu dimulai dari mengundang para politisi supaya diuji pikirannya. Karena proposal politik hanya bisa difilter di mimbar akademis, bukan di atas panggung dangdut. Kan itu dasarnya kan. Oke, ada yang lain. Oke, ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Karena kita mesti jalan juga nih. Oke, yang lain dulu. Anda. Tadi kau udah ngomong belum ya? Belum, Pak. Oke. Oh, iya. Temennya yang ngomong. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michael Gary dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya Michael Gary. Iya. Michael Bolton dan Gary Moore. Ya, di sini kan kita tahu ya bahwasanya wewenang dari rektor itu adalah mengelola sekaligus memanajemen kehidupan ataupun aktivitas kegiatan kampus itu sendiri. Tapi makin ke sini kita melihat bahwasanya dengan wewenang itu justru rektor acapkali itu sering memanfaatkan wewenang tersebut dengan seenaknya gitu. Sehingga ada ancaman-ancaman terlebih di kepentingan akademik kita gitu. Nah, dengan situasi yang ada sekarang itu kan secara nggak langsung ketika kita nantinya tidak bisa memenuhi kebutuhan akademik, let's say lulus dengan gelar sarjana itu kan sering ataupun mendapatkan ancaman stereotip gitu sebagai orang yang bodoh dan tidak mampu gitu. Nah, secara nggak langsung dengan situasi ini adanya ancaman itu kita memiliki kebebasan demokrasi yang makin minim gitu. Nah, lantas apa gerakan sekaligus pola komunikasi yang relevan gitu untuk bisa digunakan ataupun dimanfaatkan agar kehidupan demokrasi yang sempurna itu bisa terjadi lagi? Mungkin dari saya itu aja. Oke, Anda jurusan komunikasi. Oke. Anda pernah tahu nggak orang namanya Noam Chomsky? Itu profesor komunikasi yang semua profesor komunikasi dunia mesti baca buku itu. Dia nulis buku judulnya Manufacturing Consent. Atau Anda pernah belajar tentang Jürgen Habermas? Anda semester berapa? Semester menuju 5. Oke, itu juga masalah tuh.
Karena mereka yang belajar ilmu komunikasi mesti belajar tentang apa yang disebut ideal speech situation, yang ditulis dengan bagus oleh Jürgen Habermas, orang Jerman. Atau tadi manufacturing consent yang ditulis oleh Noam Chomsky. Dalilnya sama. Pikiran itu pada akhirnya diternakkan, difabrikasi oleh kekuasaan. Di pemerintah dia kendalikan melalui media mainstream. Di kampus dikendalikan melalui kurikulum. Masuk fakultas hukum misalnya, kapan Anda belajar tentang legal reasoning? Nggak ada pelajaran itu. Masuk ilmu politik, kapan Anda belajar tentang teori oposisi? Nggak ada pelajaran itu. Jadi kultur kampus itu sama seperti buku Noam Chomsky, manufacturing consent. Jadi pikiran itu dimanufaktur, difabrikasi. Nah kita mesti keluar dari situ. Dengan mengandaikan bahwa kita lebih pintar dari rektor, mesti ada dalil. Keluar semangat, saya lebih tahu dari dosen. Jadi mesti ada keradikalan, radical break. Katakan bahwa, kan malu-malu, kok Anda tahu semua tuh? Emang saya tahu semua. Kenapa emang? Kan sering saya diolok-olok tuh, Rocky Gerung sok tahu. Memang gue tahu semua. Mau apa coba? Orang itu diberi Tuhan 100% otak untuk dieksploitasi, dieksplorasi. Yang kita pakai cuma 14% kok. Jadi Anda akan bertanggung jawab ke akhirat nanti. Orang yang hanya pakai 14% pasti masuk neraka. Kan itu jalan pikirannya kan. Jadi maksimalkan, ucapkan setiap hari bahwa saya lebih pintar dari rektor, saya lebih pintar dari dosen saya. Sehingga Anda termotivasi untuk betul-betul berdebat dengan mereka. Itu dasarnya. Jadi perhatikan bahwa kemampuan kita untuk menghidupkan percakapan itu adalah dasar kenapa kita disebut manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.